seperti ini. Nah, ini lihat perkembangannya. Apakah ini bisa hidup, tumbuh, atau mati dengan cara seperti itu. Jadi ini saya videonya tidak saya upload hari ini, tapi lihat perkembangan selanjutnya biar jelas. Jadi intinya ini, apakah ketika bongla kita patah ekstrim atau side ekstrim itu ada harapan hidup. Nah, ini nanti kita mengadakan eksperimen. Sahabatku, kali ini saya ingin nge-share ya eksperimen sekaligus. Ini bongla saya tiba-tiba patah ya. Ini saya sayat ekstrim. Kemarin masih ada ini ujungnya ya. Ujungnya masih ada. Tidak saya pindah di depan halaman. Di halaman sana kumpul dengan bongsek kelapa lainnya. Ini ya, ini bukan saya tebas ini. Ada ekstrim begini, daunnya ada dua ya. Tunasnya ada dua. Itu lupa saya pindah. Akhirnya malam-malam tiba-tiba paginya sudah 2 hari yang kemarin ya, 2 hari yang kemarin tiba-tiba patah, sudah ada di bawah semua. Ternyata saya selidiki di situ dimakan tikus. Tapi ini patahnya tidak menghilangkan mata tunas. Kalau hilang mata tunasnya itu sulit tumbuh lagi. Ini masih tunasnya masih ada, mata tunasnya masih ada ini ya. Nah, kalau kita mengalami seperti ini patah atau kita sayat ekstrim terlalu mendasar, asalkan mata tunasnya ini masih ada ya, ini ada kemungkinan harapan untuk tumbuh lagi. Ada harapan untuk tumbuh lagi. Jadi sahabat-sahabat yang mengalami patah ekstrim atau tersayat ekstrim, asalkan masih ada mata tunasnya ini. Kalau ini kan terpatahkan atau dimakan tikus ya, bukan sengaja ditebas ekstrim. Kalau pengalaman begitu, maka itu masih ada harapan untuk hidup. Dengan syarat masih ada mata tunasnya. Tidak ada mata tunas pun itu masih ada harapan hidup, tapi lama. Asalkan tidak busuk atau kekeringan. Yang lebih aman ada mata tunasnya. Kalau masih ada mata tunasnya seperti ini kan 2 hari yang kemarin ini sudah agak tumbuh ya. Ini 2 hari kemarin saya lupa ya. Saya lupa karena saya sibuk. Saya ingin mengadakan eksperimen. Ini sudah 2 hari ya. Ini tanggal 23 September apa ya? Hari apa sekarang? Hari Kamis. Ini pertemuannya ya. Ini 2 hari kemarin yang patah. Ini saya mengadakan eksperimen. Apakah ada harapan? Saya yakin masih ada harapan dengan syarat. Nah, ini harus dipertimbangkan. Dengan syarat. Nah, ini harus diperhatikan. Ini tidak kena air. Bekas patahannya ini tidak kena air, sehingga tidak busuk atau tidak lembab ya. Nomor 2, tidak kena sinar matahari langsung. Makanya saya pindah ke teras rumah ya. Ini teras rumah ya. Ini awalnya di tanah ya, ditaruh di sana ya, di halaman dengan bonsai lain, dengan bonsai kelapa lainnya ya. Nah, ini ya. Ini saya taruh di sini biar tidak satu kehujanan sehingga tidak kena air ya. Kalau kena air nanti lembab, busuk. Akibatnya busuk, maka tidak hidup. Kemudian tidak kena sinar matahari langsung sehingga saya taruh di tempat yang teduh di teras ini ya. Kenapa? Karena biar terhindar dari sengatan sinar matahari langsung. Kalau kena sinar matahari langsung maka ini akan mengering, karena ini bekas tunasnya ini akan mengering karena ini masih muda dan cenderung berair ya. Jadi letakkan di tempat yang teduh biasa tapi tidak lembab seperti ini. Nah, ini lihat perkembangannya. Apakah ini bisa hidup, tumbuh, atau mati dengan cara seperti itu. Jadi ini saya videonya tidak saya upload hari ini, tapi lihat perkembangan selanjutnya biar jelas. Jadi intinya ini, apakah ketika bongla kita patah ekstrim atau side ekstrim itu ada harapan hidup. Nah, ini nanti kita mengadakan eksperimen selanjutnya bagaimana pertumbuhannya. Oke sahabat-sahabatku, ini yang saya adakan eksperimen ya tentang bongla yang tersayat ekstrim atau patah ekstrim tapi mata tunasnya masih ada. Ekstrim tapi mata tunasnya masih ada. Nah, ini bukan saya sengaja ya, tapi patah dimakan tikus. Ini kejadiannya tanggal 20 ya. Tanggal 20 September kemarin ya. Kira-kira hari Sabtu kayaknya. Pokoknya 20 September bongla saya ini dimakan tikus ya. Jadi ini rata, kemarin rata, tapi masih ada mata tunasnya.
Banyak yang bertanya, sahabat-sahabatku itu kan kadang kecewa, bahkan pesimis ya. Punya bongla dia waktu nyayat, kemudian kebablas, hanya ekstrim tersayat gitu ya. Atau memang sengaja jatuh atau dipatahkan kucing atau dimakan tikus seperti ini ujung tunasnya sehingga patah. Tunasnya tidak ada itu, patah lah. Tapi di situ masih ada mata tunas. Patah ekstrim ya, masih ada mata tunas. Itu sahabat-sahabat tenang saya. Banyak yang nanya, apakah masih bisa tumbuh? Masih bisa. Dengan cara harus diperhatikan caranya. Satu, jangan sampai diletakkan di sinar matahari langsung. Artinya kena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena ujungnya itu kan masih muda, putih yang patah itu. Tempat mata tunasnya itu, maka kalau kena sinar matahari langsung dia akan panas dan mengering, bisa mati. Kemudian yang kedua, jangan sampai kena air secara langsung. Kenapa? Karena mata tunas itu muda dan itu rawan berbakteri sehingga busuk. Kalau sudah busuk maka ujung tunasnya kalau sudah busuk maka mati. Bekas sayatan itu kena air. Jadi hindari dari kena langsung sinar matahari, kemudian kena air secara langsung. Jadi kalau nyiram langsung di bawah. Jadi diletakkan tempat yang teduh, ya teduh seperti ini di teras ya. Ini nggak kena sinar matahari langsung, tapi angin bebas. Kalau terlalu teduh nanti akan membusuk juga, gitu lah. Di situ akan timbul bakteri. Jadi tempat yang terbuka kering begini tapi tidak kepanasan. Kalau nyiram jangan sampai kena bekas patahannya agar tidak busuk. Nah ini tanggal 20 September kemarin terjadi patah seperti itu. Saya mengadakan eksperimen hari ini tanggal 13 Oktober. Berarti 20 harian lebih ya. Perkembangannya seperti ini sahabat. 20 harian lebih perkembangannya seperti ini. Jadi ini sudah tumbuh. Berarti masih ada harapan ya. Ini sudah 20 harian lebih. Yang patah ekstrim itu tanggal 20 September, sekarang tanggal 13 Oktober perkembangannya sudah seperti ini. 20 hari. Jadi ini sudah tumbuh. Dulu kan ekstrim di sini, terpatahkan di sini. Jadi ini sudah ada harapan hidup ya, sudah tumbuh. Jadi bisa tumbuh. Nah, kemudian ini sahabatku satunya ya. Satunya ini juga. Nah, ini agak lambat karena memang posisinya waktu patah lebih ekstrim lagi ya ini. Nah ini mengering tapi ini menumbuh masih seger ini ya warnanya. Jadi ini juga ada harapan tumbuh. Asalkan tidak busuk gitu saja. Ya ini sudah pasti sudah 100% ini 90% hidup karena ini sudah tumbuh ya. Nah ini tapi dia ini anggap 80% karena makin tumbuh berarti hidup masih dan tidak busuk. Ujungnya kering tapi ini hijau. Jadi ini dulu pas mata tunasnya yang patah, tapi masih ada mata tunasnya. Tidak ke dasar mata tunas. Nah, akhirnya ini masih makin meninggi. Makin tumbuh berarti ini ada harapan hidup 80% lah. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku ya. Bagi sahabat yang mengalami patah ekstrim sejenis ini maka jangan pesimis. Jangan pernah pesimis atau tersayat sampai ekstrim. Kebablas ketika nyayat, jangan sampai pesimis. Karena masih ada harapan. Dengan syarat tadi caranya merawatnya. Jangan kena sinar matahari langsung dan juga jangan sampai kena air secara langsung. Kalau kena sinar matahari langsung maka bekas sayatannya itu bisa kering dan bisa mati, tidak bisa tumbuh. Kalau kena air secara langsung maka akan busuk sehingga dia akan tidak bisa tumbuh, akan mati. Kalau itu dihindari perawatannya seperti itu, maka ini buktinya bisa hidup, ada harapan hidup. Ya, ini 20 hari lebih perkembangannya seperti ini. Nah, selanjutnya video ini tidak akan saya upload melainkan nunggu perkembangan selanjutnya. Bagaimana selanjutnya untuk memastikan yang ini juga ya. Oke, sahabat. Oke, sahabatku. Bertemu dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Ini kali ini adalah video lanjutan dari eksperimen perkembangan perkembangan tebas ekstrim Bongla yang mengalami patah terlalu ekstrim atau tebas terlalu ekstrim, tertebas ya, atau sengaja menebas terlalu ekstrim sampai ke dasar tunas ya, tumbuhnya tunas, mata tunas.
atau patah tidak sengaja karena jatuh atau dimakan tikus sampai terlalu ekstrim ke dasar tumbuhnya tunas. Sebagaimana yang saya lakukan eksperimen kali ini ya. Ini juga pelajaran bagi sahabat sebelum saya melanjutkan ya. Ini sebab bongla saya ini yang saya adakan eksperimen ini bukan karena tertebas ekstrim. Saya tebas saya tidak terlalu ekstrim, tapi saya taruh di halaman liar ya, di sana. Itu di sana ya. Nah, di tanah sana saya kumpulkan dengan yang lain. Nah, tapi karena di sana itu ada banyak tikus ya. Saya tidak tahu banyak tikus atau keong atau hewan yang suka makan tunas muda. Nah, ini kan saya sayat tunasnya muda agak panjang segini ya. Ini masih ada tunasnya. Tapi tinggal yang muda warnanya putih ya. Tapi dimakan tikus. Nah, ini pelajaran sahabat-sahabat kalau menyayat bongla sampai ke tunas yang muda, hati-hati, hindari dari tempat yang kiranya di situ ada tikus atau hewan apa yang kiranya suka makan tunas. Nah, pengalaman bongla saya ini ekstrimnya karena dimakan tikus. Dimakan tikus sahabatku. Jadi ini sampai ke dasar tunas ya. Tebasnya ekstrim banget ya, sampai ke mata tunas ya, tapi masih ada mata tunasnya ini begini ya. Nah, sebagaimana yang di video sebelumnya, ini perkembangan video saya ini awal kali saya upload di video ini sebelumnya ya. Ini patahnya itu dimakan oleh tikus itu hingga ekstrim itu tanggal 20 September ya. 20 September. Kemudian perkembangan 2 hari kemudian saya rekam lagi perkembangannya setelah 2 hari. Ternyata agak tumbuh ya sebagaimana di video sebelumnya ini. Agak menonjol sedikit ya ini. Daun yang sisa patah itu agak menonjol ke atas, dan ini waktu itu tetap ya lurus ya. Lurus dasar mata tunas. Itu saya rekam ya tanggal 23 September, jadi 2 hari setelah patah ekstrim dimakan tikus. Itu perkembangannya setelah 2 hari sebagaimana di video sebelumnya. Kemudian kemarin sebelum video ini juga tanggal berikutnya, perkembangan tanggal 13 Oktober. Jadi 23 hari ya, 23 harian perkembangannya. Sudah ada di video sebelumnya ini perkembangannya, sudah ini agak tinggi, saya sebut 90% ya. Sudah segini waktu itu tanggal 13 Oktober video sebelum ini ya, pas sebelum ini. Kemudian ini masih 80% saya sebut karena ini masih segini kemarin. Jadi ini belum begitu menonjol, cuma batang tunas ini sedikit menonjol ke atas ya segini. Tapi ini belum ada. Jadi tunasnya ini belum tumbuh ya, ini tunas tumbuh ya, sudah positif ini tumbuh ya. Seger. Nah, itu saya bilang 80%. Saya tunggu perkembangan berikutnya dengan merekam ini. Nah, ini sekarang tanggal berapa lupa saya. Tanggal 20, saya kok tidak lihat tadi. Tanggal 26 kalau nggak salah ya. Tanggal 26 Oktober ya. Pokoknya sekarang hari Selasa, 26 Oktober. 26 Oktober. Iya ya, kemarin 25 ya. Jadi hari ini tanggal 26 Oktober ya 2021. Kemarin hari Ahad, hari Santi 24 Oktober, peringatan hari Santi. Oke, sekarang tanggal 26 ya. Setelah video sebelum ini perkembangannya saya rekam, saya buat jadikan video di tanggal 23 Oktober. Nah, sekarang perkembangannya saya rekam di tanggal 13 Oktober kemarin ya sebelum ini. Sekarang 26 Oktober sahabatku. Nah, perkembangannya seperti ini sudah ya. Jadi dari 13 Oktober ke 26 Oktober berarti berapa ya? 13 hari ya. 13 harian seperti ini. Jadi seminggu lebih sudah seperti ini. Bandingkan ya di video sebelum ini ya ini. Jadi 13 hari, seminggu lebih, hampir 2 minggu. Perkembangannya seperti ini, sudah positif ya. Waktu tanggal 13 Oktober itu ini masih lurus.
masih sedikit nonjolnya, tunasnya tidak jelas sehingga saya anggap 80%, tapi sudah pasti ya waktu itu karena sudah ada perkembangan lebih menonjol ke atas, lebih meninggi. Sekarang tunasnya sudah tumbuh selama 13 hari, dan ini tanggal 13 Oktober kemarin segini masih, ini sudah sampai mau mekar daunnya. Jadi ini 13 perkembangannya setelah 13 hari ya, dari rekaman tanggal 13 Oktober, sekarang tanggal 26 ya, 26 Oktober ya, Oktober ya, betul, 26 Oktober. Jadi ini sahabatku ya. Nah, ini perkembangannya tinggi. Nah, ini menunjukkan eksperimen ini sudah sampai di sini saya rekam. Setelah ini perkembangannya sudah tidak saya upload lagi karena ini sudah pasti positif. Ini sudah tunas tumbuh ya, ini ya, sudah tumbuh tunasnya. Ini apalagi daunnya sudah nampak mekar dan ini sudah positif ya. Ini sudah positif. Jadi ini bukti real, bukti eksperimen yang saya adakan secara berurutan perkembangannya. Maka ini menunjukkan bahwa teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki bongla tertebas ekstrim atau sengaja ditebas ekstrim, atau karena patah ekstrim, tidak sengaja karena jatuh atau dimakan tikus seperti yang saya alami ini, hingga dasar mata tunas, tapi mata tunasnya masih ada ya, dasarnya masih ada mata tunasnya, bukan terlalu dasar sampai gini ya, sampai ke mata tunasnya nggak ada, itu walaupun hidup sulit ya. Ini masih ada mata tunasnya, walaupun sampai ke paling dasar mata tunas itu masih ada peluang. Jadi masih bisa tumbuh dengan bukti eksperimen ini, eksperimen ini. Jadi masih ada harapan sahabat-sahabatku. Dengan ketentuan-ketentuan, apa teknik-teknik yang sudah saya ulang-ulang di setiap perkembangan videonya. Yakni ketika patah ekstrim atau tertebas ekstrim, maka jangan taruhlah di tempat yang sejuk seperti ini ya, semacam teras ini ya. Ini posisi di teras ya. Jangan ditaruh di sana, di luar teras. Kenapa? Karena satu, menghindari dari sinar matahari langsung. Karena pupus kalau sudah tertebas ekstrim, dasar mata tunas itu masih basah, jadi masih lembut, sehingga kalau kena sinar matahari langsung bisa mengering, sehingga di situ ada potensi gampang mati atau mengkerut, sehingga tidak tumbuh-tumbuh walaupun hidup. Nah itu ya, kebanyakan mati kalau sudah kena panas setiap hari. Kemudian yang kedua, hindari juga disiram secara langsung mengenai air mengena di mata tunas yang baru patah itu atau baru tertebas ekstrim itu, karena bisa menghadirkan bakteri, menyebabkan adanya bakteri sehingga busuk. Nah, ini ya, kebanyakan busuk kalau sudah kena air. Jadi oh iya, lagi ada anjuran saya temukan di situ, banyak teman-teman yang menganjurkan. Saya langsung saja ya, mohon maaf, tak matikan dulu, tak ambil botol ya. Oke, dilanjut ya. Ada teman-teman banyak yang menganjurkan ya, setelah ditebas ekstrim harus ditutupi plastik atau semacam apa ya, semacam cup seperti ini ya, cup seperti ini diginikan ya. Ini kalau bagi saya, pengalaman saya juga sahabatku, cuma tidak saya rekam, ini juga gampang membuat busuk. Jadi kalau begini mungkin bisa ditaruh di alam luar ya, juga tidak kepanasan langsung, juga tidak kena hujan air. Tapi di situ ketika kita tutupi plastik atau semacam cup kayak gini, itu di dalam cupnya ini akan mengembun, menguap. Nah, di situ menguap, sehingga di situ menyebabkan juga terjadinya air basah. Nah, itu akan menjadikan apa? Tumbuh tunasnya itu basah, lembab. Jadi lembabnya, basahnya, tunasnya itu, tempat tumbuhnya mata tunas itu bukan karena kena sinar matahari atau bukan karena kena air langsung, tapi karena lembabnya penguapan dari ini. Nah, akhirnya coba sahabat-sahabat, mungkin banyak yang juga mengalami. Kalau saya sering mengalami, akhirnya busuk. Walaupun ditaruh di alam liar sana, di halaman liar, kena sinar matahari langsung ditutupi, ini akhirnya akan melembab dari uapan itu. Akhirnya airnya jatuh ke
tunas, tempat tumbuhnya mata tunas, atau memang mata tunasnya juga lembab karena menguap itu, kena uap itu. Nah, itu yang terjadi kalau ditutupi begini atau dengan plastik, apalagi plastik ya. Itu bagi pengalaman saya itu busuk. Entah yang lain nggak tahu, itu pengalaman saya. Jadi saya sarankan berdasarkan pengalaman juga, jangan ditutup apapun setelah ekstrim itu, karena di situ juga bisa menjadikan lembab timbulnya kandungan air di mata tunas itu sehingga busuk. Seperti itu sahabatku ya, walaupun tidak kena air. Nah, karena uapan ya, penguapan sehingga menimbulkan adanya kebasahan atau air. Jadi yang amannya tadi ya ini buktinya sudah. Ini tidak usah tutup-tutup begitu, tapi ditaruh di tempat yang sejuk ya. Di teras rumah, angin bebas, sejuk, tidak terlalu lembab, tapi dibuka begini bebas, jangan sampai kena air dan tidak kena sinar matahari langsung. Airnya bebas. Nah, seperti itu sahabatku. Ini buktinya hidup. Jadi sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki bonsai kelapa tersayat ekstrim, tertebas ekstrim, atau patah ekstrim, maka apakah bisa tumbuh? Jawabannya bisa. Nah, ini buktinya dengan cara-cara teknik yang sudah saya paparkan di video-video ini. Demikian, terima kasih sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang tanggal 26 Oktober. Setelah ini tidak saya rekam lagi karena ini sudah positif hidup. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.